Salam. Salam. Selamat pagi buat kita semua yang telah hadir di pagi hari ini. Kita mengucap syukur pada Tuhan, kita masih diberi kesehatan. Kita dapat bersatu bersama-sama untuk ibadah di pagi yang indah ini. Yang melayani kita hari ini adalah Ibu Pendeta Iren. Dan tema untuk kita masih keluarga yang menang atas tipu muslihat iblis, yang terambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14 dan Petrus 5 ayat 6 sampai 11. Marilah Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan nyanyi dan menyambut firman Tuhan dan menyanyi dari Kidung Kesan 19, Hai Mari Sembah. Jemaat kekasih Kristus, mari kita mulai ibadah minggu pagi ini dengan pengakuan bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam kepadamu dari segala orang kudus, anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9 sebagai berikut. Waspadalah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama.
Kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Keluaran 20 ayat pertama sampai 17 sebagai berikut. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan, kepada mereka yang mengasihi Aku dan memegang pada perintah-perintahku. Jangan menjemut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan ada memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun, engkau, anakmu laki-laki, atau perempuan hambamu, atau laki-laki, atau perempuan hewanmu, ataupun pendatang di dalam kotamu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun milik sesamamu. Oleh karena hukum Allah menegaskan segala kesalahan dan dosa kita, maka sepatutlah kita merendahkan diri di hadirat Allah, mengaku dosa kita. Kita mengaku secara pribadi. Marilah kita selaku gereja mengaku, Allah yang Maha Kudus, kami mengaku dosa dan kesalahan kami terhadap-Mu. Ampunilah kami. Atas pikiran-pikiran yang tak benar, yang merusak hidup dan persekutuan kami. Kasihanilah kami dan ampunilah kami. Dengar doa
Saya mengajak jemaat Tuhan yang bisa berdiri, mari berdiri untuk mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Saudara, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan seperti yang tertulis dalam Mazmur 32 ayat yang kelima yang demikian sabda Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku mengakui pelanggaran-pelanggaranku kepada Tuhan dan Engkau telah mengangkat beban dosaku. Bagi saudara yang mengaku dosanya dengan tulus kepada Allah, maka pengampunan dari Allah tersedia baginya. Dan ia sendiri berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Jemaat saya persilakan untuk duduk kembali. Dengan demikian kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Mari kita dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat dalam Yesaya 48 ayat 18 sampai 19 sebagai berikut. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, damai sejahteramu akan seperti sungai dan kesejahteraanmu akan berlimpah seperti gelombang-gelombang laut. Keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Baiklah, kita hening sejenak, kita akan mendengarkan lagu persembahan pujian dari Paduan Suara PW. Buat Paduan Suara PW, silakan.
Terima kasih buat ibu-ibu badan suara PW. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman yang am dan rasuli. Kita mulai. Aku berkata kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk kembali. Tibalah saatnya kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan kita yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pekerjaan Tuhan di dunia ini, sambil mengingat kata Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-10, demikian. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya, serta menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita menyanyi dari Kidung Kesaan 464, Sekarang Beri Syukur. Segala karya Tuhan
kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang berasal dari berkat-Mu juga. Ajar kami menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan kami akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Kristus, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian Kidung Kesan 496 bagian B, bait 1 dan 2. Mari kita berdoa memohon kekuatan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami akan membaca bagian firman Tuhan yang kami imani akan menuntun kami sebagai keluarga untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Biarlah Roh Kudus memampukan kami semua pagi hari ini untuk mendengar dengan baik dan mengerti akan setiap perkataan firman ini. Sehingga kami boleh hidup sebagai anak-anak Tuhan yang berbahagia ketika kami menjadi pelaku firman yang setia. Inilah kami ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Amin. Jemaat Tuhan, kita siapkan bacaan firman Tuhan. Pagi ini kita akan baca bersama dari surat Petrus yang pertama pasal 4. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14, kemudian bagian keduanya 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 11. Ada dua bagian firman yang akan kita baca. Mari saya ajak kita yang bisa berdiri, mari kita berdiri. Saya akan bacakan untuk kita bagian firman Tuhan ini. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Judul perikopnya adalah menderita sebagai orang Kristen. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah heran akan nyala api derita yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dihina
karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Bagian kedua kita akan baca bersama dari 1 Petrus pasal yang kelima ayat 6 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita untuk sementara. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat. Selamat pagi Bapak Ibu keluarga Allah yang diberkati oleh Tuhan. Shalom. Memasuki minggu ketiga kita masih membahas kebenaran firman Tuhan terkait dengan perayaan bulan keluarga di GKO. Dan hari ini kita belajar tentang bagaimana keluarga menang atas tipu muslihat iblis. Iblis masih ada? Masih berkuasa? Asik nih. Iblis masih ada? Masih berkuasa? Harusnya tidak dong ya. Tapi kita itu terpengaruh tawarannya yang menggiurkan. Mari kita lihat hari ini. Saudara, keluarga adalah tempat pertama seseorang belajar banyak hal. Setuju? Bapak Ibu belajar, Bapak Ibu Saudara belajar apa itu mengasihi atau kasih. Tempat pertama kita belajar itu keluarga. Seorang anak ketika lahir langsung dia menerima kasih sayang dari orang tuanya. Kalau benar itu terjadi ya, ideal. Karena kita tahu ada keluarga di mana anak-anak yang juga tidak bertumbuh dalam relasi hubungan darah. Tapi mereka bertumbuh dengan orang-orang yang peduli atas kehidupan mereka. Karena kita tahu ada anak-anak juga yang ketika lahir tidak bersama dengan orang tua. Betul ya? Tapi yang saya mau katakan bahwa seorang anak dia akan lahir, dia akan mengenal arti kasih mulai dari dia bayi. Nggak ada kita yang begitu lahir terus cari makan sendiri, nggak ada. Kita ditolong oleh orang lain. Dan itu di situ kita belajar apa itu mengasihi. Apa itu artinya memberi, saling berbagi. Di keluarga kita juga belajar tentang arti kejujuran. Ya. Kita ngajarin anak-anak harus terbuka, harus jujur, nggak boleh bohong. Di keluarga juga kita belajar tentang bagaimana mendapat rasa aman. Berapa kali saya katakan, kalau rumah kita masih menjadi tempat yang aman untuk kita pulang, berarti itu aman. Keluarga kita aman, betul? Tapi kalau ada yang berpikir begini, saya mau pulang ke rumah tapi bete males. Nah itu mulai gak aman tuh. Ya. Di rumah orang belajar tentang bagaimana berkomunikasi dengan baik. Itu juga terjadi dalam keluarga. Saya ingat dulu kalau kita kecil ngomong gak benar, ngomong yang salah pasti dimarahin. Ya. Saya ingat dulu waktu saya masih kecil, itu sekitar mungkin 3-4 tahun. Saya ucapkan satu kata yang membuat saya bertobat sampai hari ini. Saya nggak ucapin itu, ya. Itu kata bukan makian, cuman saya sebut kotoran gitu ya. Itu langsung oma saya ambil cabai. Terus dia sudah sini, maju.
Ya, masih company dulu kali ya. Maju. Begitu maju langsung cabenya dibuka, dia gosok di bibir. Sampai hari ini saya tobat, nggak mau bilang itu barang. Ya, makian, apapun itu sesuatu yang saya percaya itu kedisiplinan yang baik gitu ya, walaupun sebenarnya itu KDRT ya sebenarnya ya. Harus lapor itu sebenarnya. Ya, bayangkan kita digosok cabai itu lukanya sebentar tapi sakitnya bertahun-tahun gitu ya. Dan itu saya ingat terus, tapi itu baik sekali. Saya ingat banget dan gak pernah ngucapin itu. Karena memang gak pernah kita dengar di situ. Saya dapatkan itu di luar. Maka keluarga adalah tempat di mana kita belajar banyak hal. Ya, idealnya seperti itu. Kita belajar kasih, mengampuni, memberi. Kita belajar saling menolong. Itu semua dalam hidup keluarga. Idealnya begitu. Tapi apakah dalam kenyataan semua selalu begitu? Oh, kalau di sini mah begitu. Ya. Tapi dalam kenyataan terkadang ya di keluarga pun kita juga belajar tentang apa itu kekerasan. Dalam keluarga kita mulai lihat apa itu artinya saling adu pendapat dan tidak saling mengampuni satu dengan yang lain. Ada seperti itu. Bahkan di dalam keluarga pun kita juga melihat bagaimana kemarahan itu tidak bisa terbendung. Ada penolakan, ada luka batin yang dialami. Saya kasih contoh sederhana. Ada anak yang bertumbuh dalam keluarga yang tanpa melihat kasih sayang itu mengalir. Dia gak dapat perhatian, artinya akhirnya apa? Dia cari perhatian di tempat lain. Semua yang memuaskan dia akan ambil itu. Karena dia gak terima itu dari dalam. Ya, saya mungkin pernah cerita ada satu anak yang terkena, saya lakukan pelayanan itu, dia terkena obat terlarang narkoba itu usia 9 tahun. Bapak Ibu 9 tahun, ada yang punya anak 9 tahun, lihat wajahnya terus lihat gini. Anak umur segitu sudah kena sesuatu yang merusak masa depannya. Ya, saya ketemu dia dalam pelayanan di BNN itu usia 13 tahun. Saya tanya, kamu siapa yang ngasih? Om. Jadi orang terdekat dia yang lakukan itu. Bayangkan dia belajar tentang bagaimana merusak hidupnya itu dari dalam kehidupan keluarga. Ada anak yang bertumbuh, dia lebih sering dengar teriakan bukan doa dalam hidup keluarga. Kalau lagi marahan itu teriak-teriak. Ada yang kayak begitu, di sini mah nggak ada. Oh, ada juga. Terima kasih untuk pengakuannya. Ya. Ada juga yang kalau mau bikin sesuatu harus teriak. Yang nggak bisa pelan-pelan, harus dengan nada yang tinggi. Dan di situ anak akan belajar. Jadi kalau saya perhatikan kalau ada anak-anak yang gayanya sedikit berbeda, itu ketebak apa yang terjadi. Karena pasti dia mendapatkan itu dari tempat pertama yang namanya rumah, keluarga. Apapun bentuknya itu, mau itu dengan papa mamanya atau dengan opungnya kah, omanya, eyangnya atau dengan siapapun yang dia tinggal. Dia akan terima itu. Ada keluarga yang hidup satu atap satu rumah tapi berasa hawa panas terus, bukan karena panas kayak sekarang ya. Ngerti maksudnya ya? Panas terus. Yang kalau kita masuk di situ nggak pengen pulang, cari aja tempat lain. Ya, makanya ada bapak-bapak yang main catur di luar sampai malam baru pulang. Ya, yang nongkrong, yang kata kita butuh healing. Bapak-bapak di sini mah aman. Kan kemarin saya pimpin Pelpri kan semua mengaku tuh bahwa mereka adalah imam dan pemimpin yang luar biasa. Amin. Iya, amin Bapak-bapak, luar biasa itu. Ya. Banyak yang terjadi, pertanyaannya, kenapa keluarga yang awalnya diciptakan Tuhan begitu indah tujuannya berubah menjadi sebuah tempat pembelajaran yang tidak dikehendaki oleh Tuhan? Kenapa bisa demikian? Mungkin itu juga bisa terjadi di keluarga kita nggak tahu. Ya, tanpa disadari kita memberi pelajaran bagi anak-anak kita tentang sesuatu yang ada hal baik tapi juga ada hal buruk yang mereka terima. Pertanyaannya kenapa bisa terjadi? Jawabannya sederhana, karena dalam rumah itu nggak ada orang yang sempurna. Setuju? Kira-kira keluarga hamba Tuhan sempurna nggak Bapak Ibu? Nggak ada yang jawab. Keluarga pendeta sempurna nggak?
enggaknya lemes amat ya. Tegas katakan enggak gitu ya. Karena kalau tanya ke saya bilang enggak sempurna. Masih banyak proses hal yang kita lakukan bersama. Ya. Sehingga idola kita cuma satu, Yesus Kristus. Maka dalam kehidupan keluarga Tuhan ciptakan keluarga dengan tujuan yang mulia. Saya suka bilang kalau saya bimbingan pranikah, saya suka tanya, untuk apa mau menikah? Kami sudah saling cinta Bu Pendeta. Ya. Kita sudah pacaran cukup lama dan sudah waktunya sepertinya. Tujuannya untuk apa? Pokoknya kita hidup bersama, gitu ya, dalam cinta kasih Tuhan. Haleluya. Ya kan dulu yang mau menikah juga begitu tuh. Begitu ditanya kayaknya orang lain ngontrak, dunia ini milik kita berdua. Gitu. Ya. Waktu saya, apa visi pernikahanmu? Ampun deh, mau menikah aja susah pakai tanya visi. Loh, iya. Untuk apa menikah? Kalau menikah hanya sekedar kita meresmikan hubungan kita yang selama ini tanpa tujuannya jelas, ke kiri kanan itu nanti. Tujuannya harus jelas. Kita hidup bersama, tujuannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau baca kitab Kejadian cuma satu, tujuan Tuhan menciptakan keluarga adalah supaya terjadi pelipat gandaan gambar Allah di dunia ini. Ya, gambar Allah itu apa? Semua gambaran Allah, nilai-nilai ilahi itu terpancar dari kehidupan sebuah keluarga. Itu tujuan Allah ciptakan keluarga. Lalu Tuhan bilang begini, baca Kejadian 1 ayat 28 itu. Allah menciptakan laki-laki perempuan dan Allah memberkati mereka. Lalu Allah berkata kepada mereka apa? Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan itu. Wish. Berarti keluarga ada di dunia untuk taklukkan semua persoalan. Tapi kenapa ada keluarga yang kalah dengan persoalan? Berarti harus ada yang diperbaiki. Berarti ada celah yang dipakai oleh kegelapan untuk hancurkan tujuan pernikahan kita. Dan itu yang seringkali tidak kita sadari dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, Tuhan ingin supaya melalui kehidupan keluarga kita, kalau baca Maleakhi itu dibilang begini, supaya dari kesatuan daging dan roh ini lahirlah keturunan ilahi. Saudara, ini tidak bicara bahwa kalau sudah berkeluarga harus punya anak, tidak. Saya tegaskan sekali lagi karena ada banyak sekali yang berpikir bahwa kalau udah berkeluarga suka tanya, kapan? Kapan? Emang kita yang buat? Tuhan yang berikan itu. Amin. Maka Maleakhi bicara keturunan ilahi bukan bicara anak yang hanya yang lahir dari relasi kita, tetapi orang-orang yang lahir dari pemberitaan hidup kita yang menunjukkan kehidupan nilai-nilai ilahi dan orang diberkati melalui itu. Amin. Maka sampai di bagian ini, kira-kira keluarga kita sudah mencapai tujuan Allah enggak? Ya jangan lihat saya, tanya ke istrinya atau suaminya. Gitu kan? Kira-kira kita udah mencapai tujuannya apa belum? Capai? Amin? Diam-diam saja nih. Bagaimana ini? Ya. Kami sih dalam proses Bu Pendeta, proses terus. Ya. Kita berproses Bu Pendeta, soalnya saya bapak-bapak suka bilang gini, saya tidak mengerti wanita itu bagaimana cara mengatasinya, apalagi kalau udah marah. Betul bapak-bapak? Ya katanya kemarin ngaku begitu. Sekarang pura-pura diam karena ada di samping gitu kan. Siapa yang teriak di belakang sana yang besar itu? Ya, kalau udah marah bingung mau ngatasi bagaimana. Marah enggak? Enggak. Tapi cara jawabnya itu menunjukkan marah. Bener enggak marah? Enggak. Sekali lagi saya bilang enggak dan jangan tanya lagi nanti saya marah. Lah itu udah marah itu. Ya. Maka kita bukan orang yang sempurna gitu ya. Kira-kira keluarga kita udah nyampe enggak tujuan itu? Artinya apa? Kalau orang melihat hidup keluarga kita, orang diberkati. Ini tidak hanya bicara suami istri, orang tua dan anak, mertua dan menantu. Iya toh? Kan mertua menantu juga keluarga kan?
Jangan sampai orang, wah itu mertua menantu gak cocok, itu berdua itu gak cocok itu terus. Ya, jangan sampai seperti itu. Karena itulah keluarga. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk melipat gandakan gambar Allah. Agenda iblis cuma satu, hancurkan keluarga supaya gereja hancur. Masih ingat tema kita waktu kita retreat ya? Keluarga sehat? Ya Tuhan baru berapa tahun sudah lupa. Keluarga sehat, gereja kuat. Itu dia. Berarti kalau keluarga gak sehat, gereja juga gak sehat. Itu dia. Sehingga mari kita lihat. Kalau kita baca kisah-kisah dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara, gak sedikit kok keluarga yang menjadi sasaran empuk tipu muslihat iblis. Walaupun kita lihat tuh keluarga-keluarga mereka di satu sisi luar biasa. Adam dan Hawa, betapa mesranya mereka ketika pertama kali sebelum jatuh dalam dosa, betul ya? Orang gak ada mertua kok. Jadi kan mereka bisa mau ngapain aja berdua kan? Memang benar-benar Adam dan Hawa itu dunia milik mereka berdua. Jadi kalau kita sekarang sudah banyak orang, jangan sok jadi Adam dan Hawa. Tuh ya. Perhatikan bahwa apa yang kita buat juga mempengaruhi orang lain, kira-kira begitu. Nah tapi perhatikan, keluarga pertama ini rusak karena godaan dan ketidaktaatan pada firman Allah. Cuman digoda dikit aja tuh. Saya udah tanya beberapa kali ya. Waktu Hawa ambil buah terlarang tuh Adam ada di mana? Bapak-bapak, Adam ada di mana waktu Hawa ambil buah terlarang? Di sampingnya. Adam gak lagi pergi mancing. Ya, Adam gak lagi pergi main biliar, enggak. Adam di samping Hawa. Jadi waktu Hawa makan, dia bikin dosa, dia kasih ke suaminya dan firman Tuhan bilang apa? Dan suaminya pun memakannya. Padahalnya suaminya udah dengar firman Tuhan bilang begini, semua dalam pohon ini boleh kamu makan Adam, tapi yang satu itu jangan. Karena kalau jangankan kamu makan, raba saja kamu akan mati. Berarti saat itu dia gak berfungsi sebagai imam. Dia gak berfungsi sebagai pemimpin. Bapak-bapak saya mau bilang, kalau tidak ambil fungsi itu, habis kita, keluarga kita. Ya, kalau tidak ambil fungsi itu. Jangan diam, bicara walaupun nanti berhadapan dengan makhluk yang susah sekali untuk dimengerti. Itu yang sana, kalau kita sini mah semua aman. Ya, yang kalau susah sekali. Ya, maka Adam dan Hawa dirusak oleh godaan dan ketidaktaatan. Apa akibatnya? Turun ke anak-anak mereka kan. Bapak Ibu, pembunuhan pertama itu terjadi dalam keluarga. Kain dan Habel. Siapa bunuh siapa? Kain bunuh Habel. Hanya karena dikasih sedikit nih, tipu muslihat iblis, roh iri hati. Loh punya dia diterima, punya lu enggak. Ayo hajar aja, selesai. Siapa lagi keluarga dalam Alkitab yang menyaksikan bagaimana mereka hancur hanya karena sasaran utama tipu muslihat iblis? Saya ingat Imam Eli. Bagaimana kehancuran Imam Eli ya? Eli itu imam, dia pelayan di bait Allah. Anak-anaknya juga bagian dari pelayan di bait Allah. Siapa nama mereka? Andreas, Hofni dan Pinehas, gitu ya. Hofni dan Pinehas, mereka ambil yang bukan jadi bagian mereka. Jadi pakai garpu mereka ambil bagian, dan itu apa ya? Maruk. Apa yang dilakukan oleh Imam Eli? Diam. Dia nggak negur. Maka yang terjadi anak-anak itu terus melakukan dosa dan mereka dihukum oleh Tuhan. Siapa lagi keluarga yang ada celah di mana tipu muslihat iblis menghancurkan mereka? Keluarga Yakub. Kapan keluarga Yakub dihancurkan? Waktu iblis tawarkan yang namanya roh pilih kasih antar anak-anak. Anak 12, tapi cuma satu yang diperhatikan dengan baik, yaitu Yusuf. Yusuf dibikin jubah yang indah. Saya berpikir begini, Ruben dan adik-adiknya itu ya, itu sakit hatinya mendalam sekali loh. Bayangkan mereka rencanakan bunuh Yusuf, tapi karena dibela, akhirnya mereka cuma jual dia. Lalu pulang kasih tahu bapaknya, bohong Yakub bahwa anak itu sudah mati.
cuman potong darah hewan lalu ditaruh di jubah yang indah itu. Coba lihat itu terjadi dalam keluarga, betul? Ngeri sekali ketika celah terbuka dan iblis obrak-abrik mereka dari cara berpikir mereka. Ayub, iblis serang melalui penderitaan, hancur juga. Dan iblis agendanya cuma satu, buat Ayub gak percaya sama Tuhan. Tapi puji Tuhan dia tidak bergerak pada titik yang, dia tetap ada pada titik yang benar. Dan Tuhan pulihkan keluarganya, betul? Kalau perjanjian baru ada keluarga yang iblis menguasai hati suami istri ini dan akhirnya mereka dihukum oleh Tuhan. Siapakah mereka? Ananias dan Safira. Ya. Mereka mendustai Roh Kudus. Petrus bilang sama Ananias, "Hai Ananias, mengapa kau biarkan hatimu dikuasai oleh iblis? Kamu bukan mendustai manusia, tapi kamu mendustai Roh Kudus." Bapak Ibu Saudara, gak ada keluarga yang kebal terhadap dosa, betul? Saya suka dalam pelayanan pemulihan pria itu ada satu materi tentang celah di pintu. Artinya begini, mau ruangan itu tertutup, gak ada jendela, gak ada apapun gitu ya, hanya ada satu pintu, tapi tetap ada lubang kecil yaitu lubang kunci di mana sesuatu bisa masuk dari situ. Artinya begini, kita boleh tutup keluarga kita sekuat mungkin gitu ya, dengan apapun. Firman Tuhan juga kita tutup keluarga kita, tapi selalu ada satu titik celah yang bisa membuat kita hancur oleh kuasa kegelapan. Jadi nggak ada keluarga di sini yang kebal terhadap dosa, ya. Kalau ada di sini yang, kalau saya tanya, ada keluarga di sini yang nggak pernah berantem dan angkat tangan, saya mau pergi belajar di situ tuh bagaimana mereka nggak berantem. Di sini ada yang nggak berantem? Sering malah ya? Kenapa diam-diam? Ya, nggak sih Bu Pendeta, nggak sering, cuman pernah. Ya. Kalau kita udah tahu cara bagaimana keluar dari area itu, enak sekali. Tapi kalau enggak, nah salah satu cara iblis untuk hancurkan kita juga begini, dia biarkan masalah itu didiamkan perlahan-lahan. Begitu orang diamkan masalah, sakit hati, satu ketika meledak. Biasa kalau saya melakukan pelayanan pastoral, begitu saya tanya kapan masalah, sebenarnya udah lama Bu Pendeta, cuman akhirnya meledak juga. Wah, ini akibat dari dibiarkan tidak diselesaikan. Nggak ada keluarga yang kebal terhadap serangan kuasa kegelapan. Ingat, iblis nggak lagi berkuasa, dia cuma tawar, tapi kita yang punya otoritas untuk katakan tidak atau iya. Dan seringkali yang terjadi, kita lebih menerima karena itu memuaskan kehidupan kita. Pertanyaannya, bagaimana supaya keluarga kita menang atas segala celah yang terbuka yang dipakai oleh iblis? Bacaan kita hari ini memberikan jawaban untuk kita. Bapak Ibu perhatikan bacaan hari ini. Ada satu kata yang diulang-ulang dari perikop bacaan kita, baik yang pasal 4 maupun pasal 5. Ada satu kata yang diulang-ulang yaitu kata menderita atau penderitaan. Coba lihat tadi pasal 4 ayat 12 itu kan. Janganlah heran akan nyala api derita yang datang kepadamu sebagai ujian. Kemudian ayat 13 juga bilang, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Ayat 14 juga bilang, berbahagialah kamu jika kamu dihina karena nama Kristus, itu juga menderita. Pasal 5 ayat yang ke-9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan. Ayat 10 bagian terakhir. Ia akan meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita untuk sementara. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau disuruh menderita atau senang-senang pilih mana? Ya saya juga pilih senang-senang, gitu kan? Tapi persoalannya menderita yang dimaksudkan di sini adalah kita menderita karena hidup dalam kebenaran. Kita menderita karena nggak mau sama dengan dunia. Kita mau berbeda. Kenapa? Karena kita anak Tuhan. Dan untuk itu kita menderita. Dan itu fakta yang nggak bisa kita bantah. Dimanapun selama kita berdiri atas kebenaran, kita pasti mengalami yang namanya penderitaan. Nggak enak gitu. Tadi saya ngajar Emtar. Mereka belajar tentang bagaimana memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Ya.
sampai ke bumi tak berujung. Terus saya tanya gitu ya, apa arti memberitakan Injil? Oh, mimbar, pendeta itu. Ya, mari kita selesaikan secara adat. Ya hanya itu. Memberitakan Injil artinya kamu bagi kasih kepada orang setiap hari. Ya, ini loh cara ngomongmu bagaimana, postingan di media sosial seperti apa, cara kamu memperlakukan orang seperti apa, orang tua seperti apa, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Yerusalem orang terdekat, Yudea itu orang yang luas, yang lebih luas dari jangkauan kita. Samaria orang yang tidak kita sukai, ujung bumi semua orang. Lalu saya kasih tantangan bagi mereka, lakukan satu tindakan penginjilanmu di minggu ini. Jawabannya dahsyat semua. Ya kalau punya ada anak di Remtar gak usah pulang tanya ya, biarkan mereka lakukan saja. Saya tanya bikin apa? Saya akan sopan sama orang tua. Oh ini anak tidak sopan apa gimana ini? Ya. Minggu ini saya akan sopan sama orang tua. Haleluya. Minggu ini saya akan belajar jujur. Haleluya. Minggu ini saya akan belajar untuk mengasihi orang. Ada yang ngomong, minggu ini saya mau mengasihi orang yang menyakiti saya. Wow. Bagi saya itu gak mudah loh. Saya bilang Tuhan berkati, kamu pasti bisa. Ada yang bilang, saya mau berbuat baik untuk teman saya. Saya mau bantu orang tua. Jadi kalau pulang ada anak yang tiba-tiba dia kerjakan semua, biarkan saja, itu bagian dari proyek. Memberitakan Injil, kira-kira begitu. Ya, itu proyeknya itu tuh. Apa yang mereka mau lakukan minggu ini. Jawaban mereka luar biasa. Kenapa? Mereka ngerti artinya memberitakan Injil. Ya. Kebayang anak-anak kita, dia nggak ngerti itu. Sehingga dia ngomong sembarangan sama orang aja dia pikir itu biasa. Apalagi bentak orang tua itu biasa. Kenapa? Orang lain juga lakukan itu kok. Anak lain juga lakukan itu sama orang tuanya. Saya mau tanya Bapak Ibu yang menjadi orang tua, kalau dibentak anak rasanya kayak apa? Sedih. Itu rasa-rasa kita mau pegang terus kita ini ya. Cuman kan nggak bisa ya, bisa dilaporin ke Pak Polisi ya Pak ya. Ya. Tapi yang terjadi kadang kita nggak siap menderita. Karena kita tahu menderita itu nggak enak. Jadi lebih baik saya ikut-ikutan aja sama orang lain. Daripada saya harus menderita, berbeda dari orang lain. Maka ini yang seringkali dipakai oleh iblis untuk menghancurkan kita. Petrus katakan dalam bagian ini, penderitaan itu bagian dari perjalanan iman orang percaya. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya menderita karena kebenaran, jangan heran, jangan malu. Karena itu bagian dari proses iman, pertumbuhan iman kita. Tapi itu dia, banyak orang tidak mau menderita. Makanya diobok-obok iblis habis itu. Saya kasih contoh sederhana dalam rumah. Kadang pintu atau celah yang terbuka itu adalah persoalan ekonomi. Semua keluarga pasti pernah mengalami masalah ekonomi. Betul ya? Mau kita apapun bisa, tetap ada masalah itu dalam hidup keluarga. Maka yang sering kali terjadi, iblis pakai masalah ekonomi untuk menipu dan menghancurkan keluarga. Tekanan ekonomi itu biasa membuat anggota keluarga itu gak stabil. Gak stabil itu begini Bapak Ibu. Suami istri mulai bertengkar, saling menyalahkan, saling tuntut tanggung jawab, hilang komunikasi yang baik, yang sehat, akhirnya muncul kepahitan. Lalu mulailah istri ngeluh karena suami tidak beri nafkah. Suami ngeluh karena istrinya dikit-dikit hepeng, dikit-dikit uang, dikit-dikit kepeng, gitu ya. Hepeng dan kepeng itu teman, sama itu. Hepeng di Batak, kepeng di Ambon, ya, itu sama itu. Jadi begitu, dikit-dikit dia itu Bu Pendeta, dikit-dikit duit, dikit-dikit boros, nggak hemat, kelar kalau itu berantem untuk urusan itu. Padahal apa yang Tuhan kasih ke keluarga kita melalui suami, melalui istri, itu berkat yang dinikmati oleh keluarga, amin. Nggak bisa kita bilang begini, uangmu adalah uang kita, uangku belum tentu uang kita. Haleluya. Tuh siapa yang pegang prinsip itu tuh bertobat itu. Karena itu bahaya itu. Itu prinsip-prinsip kalau dipegang oleh ibu-ibu tuh bahaya itu. Tiba-tiba paket. Iya kan? Paket. Tuh ya. Sampai akhirnya ada orang datang ke rumah.
Dia teriak-teriak, nggak dengar, dia teriak paket. Saya keluar, siapa yang pesan paket? Ya. Nah itu tuh yang sering kali terjadi. Bapak Ibu Saudara, iblis bisa pakai banyak hal. Tekanan ekonomi, bahkan karena tekanan ekonomi orang bisa bikin dosa kan? Sekarang ini judol tahu? Judol itu bukan dodol ya. Judol itu satu hal yang sering kali sekarang ini lagi mengikat banyak orang untuk jatuh dalam dosa. Lalu bilang begini, yang penting keluarga selamat. Siapa bilang? Tidak ada perbuatan dosa yang jadi jalan keluar yang benar untuk pulihkan keluarga. Kita bohong, kita korupsi, kita ambil yang bukan bagian kita, itu perbuatan dosa. Nggak bisa dibenarkan hanya karena untuk menyelamatkan keluarga. Nggak akan pulih itu. Semua harus datang dari perjuangan kita bersama dengan Tuhan. Pernah nggak kita berpikir Bapak Ibu Saudara, kita bawa pulang apa yang kita dapatkan dari pekerjaan kita ke rumah, dan itu menjadi makanan bagi keluarga kita. Kalau kita dapat dengan benar, itu jadi berkat. Tapi kalau kita dapat dengan tidak benar, jadi berkat nggak? Nggak bakalan. Jadi perhatikan dengan baik bagian ini. Itu cara-cara iblis tipu muslihat kita, tipu muslihat iblis untuk menghancurkan hidup kita. Iblis juga pakai banyak cara dengan satu kata, sibuk. Hari-hari ini banyak keluarga yang sibuk, saking sibuknya 3 hal yang dikatakan di minggu pertama itu belum dilakukan. Bapak Ibu masih ingat? Di tangan Tuhan keluarga tenang dan aman. Ada 3 hal yang terakhir khotbah saya sampaikan yang kita lakukan. Yang pertama, ya Tuhan baru 2 minggu sudah lewat, udah lupa lagi. Yang pertama, berdoa bersama keluarga. Yang kedua, membaca firman, memperkatakan firman secara bersama-sama. Dan yang ketiga, saling mendoakan ketika kita saling jauh. Waktu ditanya sudah dilakukan. Nah itu dia Bu Pendeta, kita lagi sibuk. Sibuk apa? Sibuk main HP, sibuk nonton Dracin, CEO itu, ya toh? Sibuk nonton drakor, sibuk. Soalnya kalau terlewatkan nih bahaya ini. Sibuk main game. Mana ada minum kopi biar bisa main game sampai pagi? Siapa itu? Ya, ada yang Bu Pendeta, aduh kalau sudah pegang HP main game bisa sampai pagi. Lalu bilang sibuk, padahal gak bisa berdoa bersama. Ada gak keluarga yang berdoa bersama sampai pagi? Doa semalam suntuk, sampai benar-benar suntuk benar. Ada ya, yang keluarga yang doa bersama sampai pagi gak ada kan? Kalau saya juga ngaku enggak, kami kalau berdoa ya paling berapa lama gitu ya. Tapi enggak ada saya sama Pak Regi gitu duduk berdoa sampai pagi. Kecuali memang kita doakan seluruh jemaat satu-satu sebut nama. 600 orang ini kan. Ya, enggak ada itu. Tapi yang saya mau bilang, kata sibuk itu menjadi celah untuk masuk kegelapan hancurin kita. Bukan sibuk, enggak mau aja. Maka kalau kita belum membangun mesbah itu dalam kehidupan keluarga kita, hati-hati itu menjadi celah iblis untuk hancurkan kita. Hari ini firman Tuhan ingatkan kita. Petrus katakan begini, firman Tuhan katakan, surat Petrus, waspadalah ya. Bagaimana supaya kita bisa melawan iblis? Waspadalah, berjaga-jagalah, lawan dia dengan iman yang teguh. Jadi iblis nggak usah dikambing hitamkan, diapain nggak usah. Lawan dia dengan iman yang teguh. Apa itu iman yang teguh? Tetap dekat dengan Tuhan baik pribadi maupun keluarga. Percaya pada Tuhan walaupun keadaan rumah tangga kita belum berubah, tapi percaya Tuhan pasti pulihkan. Iman yang teguh bicara berdiri teguh atas firman Tuhan dan andalkan Tuhan dalam segala hal. Kalau ada masalah, cepat kumpul keluarga, mari kita berdoa. Kenapa? Kekuatan itu gak pernah datang dari luar. Kekuatan itu datang dari keluarga. Maka iblis bisa pakai cara apa saja Bapak Ibu untuk guncangkan rumah tangga kita. Tapi ingat satu hal, iblis tidak bisa menghancurkan keluarga yang tetap berdiri pada firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Ajarkan kami untuk tetap setia dan taat melakukan firman-Mu, baik kami pribadi maupun keluarga.
agar keluarga dapat melawan segala tipu muslihat iblis yang terang-terangan ada pada menghancurkan kami ataupun yang secara halus menghancurkan kami. Kami tahu strateginya karena kami berdiri di atas kebenaran firman Allah. Dan biarlah keluarga kami menjadi keluarga yang hidup dalam tujuan yang benar. Kami hidup untuk memuliakan Tuhan, melipat gandakan gambar Allah di tengah-tengah dunia ini, sehingga melalui hidup keluarga kami Tuhan dipermuliakan. Meteraikan firman ini dalam hati kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita aminkan firman Tuhan dengan pujian Kidung Kesan 496 bagian B bait 3 dan 4. Satukan hati untuk menaikkan beberapa pergumulan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang mengasihi kami. Pagi ini kami datang kepada Tuhan bersyukur atas semua kebaikan, kasih, dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Dalam satu persekutuan saudara bersaudara di dalam Tuhan, kami bersyukur dan saat ini kami hendak menaikkan beberapa pergumulan kami di dalam syafaat kami pagi ini. Kami mau berdoa bagi beberapa keluarga dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Kami doakan keluarga Ibu Lisya Murtini Aasa Dadiara, keluarga Bapak Hira Simpson Krismanto Sihombing, keluarga Ibu Evans Julita Carolina Panggabean, keluarga Bapak Riko Elman Parluhutan Lumban Tobing, keluarga Bapak Evangelis Kelvian Siahaya, keluarga Ibu Lina Katarina Aritonang, keluarga Bapak Jogi Alvin Franklin, keluarga Bapak Yance Polnaya, keluarga Bapak Treprianus Mose, dan keluarga Bapak Cornelis Warupun. Ya Tuhan, Engkau berkati 10 keluarga yang kami bawa dalam doa pagi hari ini. Tuhan mengenal setiap keluarga dengan segala pergumulan yang ada. Biarlah segala celah yang terbuka itu ditutup dengan firman Tuhan melalui kehidupan keluarga yang kuat berdiri di atas kebenaran Allah. Membangun mesbah keluarga, berdoa bersama, dan di situ ada benteng yang dibangun untuk lawan segala tipu muslihat iblis yang menghancurkan kehidupan keluarga mereka. Terima kasih Bapak, kami serahkan 10 keluarga ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pergumulan-pergumulan jemaat-Mu, untuk anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup. Tuhan memberkati mereka. Begitu juga keluarga yang mendambakan keturunan, ibu-ibu yang sedang mengandung, Tuhan memberkati. Anak-anak yang meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus, Tuhan juga menjamah hati mereka. Dan kami percaya apapun pergumulan yang dihadapi oleh umat Tuhan di tempat ini, ketika dibawa kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab semuanya seturut kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pelayan Tuhan dalam jemaat-Mu di tempat ini. Bapak, Engkau berkati orang-orang yang telah memberi hidup, memberi waktu mereka untuk melayani pekerjaan Tuhan. Biarlah bersama dengan keluarga menjadi pelaksana pertama kebenaran firman Allah, sehingga impartasi kasih karunia itu mengalir dalam kehidupan umat yang Tuhan percayakan untuk para pelayan-Mu boleh layani. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh dan berada dalam proses pemulihan. Kami doakan Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Supartina Makatipu,
Ibu Yuliana Siwu, Bapak Ruslan Yudiseno, Ibu Siti Sudarsi Tukiar, Ibu Yosefin Hetarion Suwarno, Bapak Yakunias Marwanaya, Ibu Adriana Yiska Sri Suhartika Marwanaya, Bapak Mulyadi Manulang, Ibu Maharani Malabar Warupun, Ibu Tugila Umaryanto, Ibu Minauli Simarmata, Bapak Eli Robinson Situmorang, Saudara Rego Yeremia Tameon, Ibu Madonna Mei Utami Nababan, Saudari Caturini Surojo, dan Bapak Marhadin Gultom. Ya Tuhan, Engkau berkati orang tua kami, saudara-saudara kami yang saat ini sedang menjalani proses pemulihan dari kelemahan tubuh jasmani. Semua proses pengobatan disertai oleh Tuhan, makanan, minuman, obat penawar, itu semua alat Tuhan untuk mendatangkan pemulihan kesehatan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kegiatan kebersamaan lansia hari Selasa tanggal 19 Mei. Tuhan memberkati, Tuhan berikan kesehatan yang terbaik bagi lansia dalam ibadah dan kebersamaan ini. Sukacita Allah juga menaungi setiap orang tua terkasih kami. Kami doakan persiapan kebaktian Padang tanggal 27 Juni. Panitia yang mempersiapkan segala sesuatu, Tuhan berikan hikmat agar mengaturnya dengan baik. Dan kami juga berdoa untuk rencana peneguhan Penatua GKO Jemaat Depok 1 untuk periode 2026 sampai 2031 yang akan berlangsung tanggal 5 Juli. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapak, kami berdoa bagi jemaat yang bersukacita karena bertambah setahun usia di minggu ini. Kami doakan Ibu Tuti Pujiastirin, Ibu Kristina Nai, Saudara Charles Sihaan, Bapak Erik Latu Perisa, Ibu Tri Handini, Ibu Yaklin Augustin Laipiopa, Ibu Trisnowati, Saudari Maureen Elizabeth Hendrianto, Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Madonna Mei Utami Nababan, Saudara Mario Daniel Nenggolan, Saudari Wuri Handayani, Saudari Nur Hayati Zega, Bapak Max Kumolontang, Ibu Rosmaini Frida, Saudari Angginet, Gabriela Marilyn Sipasulta, Kylie Kristabel Manuela, Ibu Meiske Deliani Polatu, dan Ibu Mindo Delima Manurung. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang bersuka cita karena berulang tahun di minggu ini. Biarlah kehidupan mereka di usia yang baru diisi dengan melakukan apa yang benar dan memuliakan Tuhan di dalam sepanjang perjalanan kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pos pelayanan kami yang ada di Dalung Bali. Tuhan memberkati Pak Pendeta Suito bersama dengan seluruh pelayan Tuhan. Jemaat-Mu Tuhan berkati agar semakin bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Bahkan Sinode GKO Tuhan memberkati dalam segala persiapan-persiapan untuk persiapan sidang Sinode di tahun depan. Tuhan memberkati bahkan seluruh pelayan Tuhan, majelis Sinode dan semua pelayan dalam jajaran pelayanan para pendeta. Tuhan memberkati agar apa yang boleh dilakukan itu berdampak baik bagi pertumbuhan iman umat-Mu. Bangsa dan negara kami, pemerintah kami, Tuhan berkati, Kota Depok, wali kota dan semua jajaran yang ada Tuhan memberkati. Supaya ketika mereka mengambil keputusan kebijakan-kebijakan, biarlah bukan untuk kepentingan pribadi, kepentingan golongan, tapi semata-mata untuk pemulihan bangsa dan negara ini. Kami doakan salah satu suku yang terabaikan, kami doakan orang Serawai, kelompok Melayu yang tinggal terutama di Kabupaten Bengkulu Selatan. Bapak kami berdoa biarlah para pekerja Injil menemukan pintu-pintu yang terbuka untuk melatih orang-orang percaya dengan cara membagikan Injil dan peka terhadap budaya untuk membagikan Injil. Kami doakan Roh Kudus menginsafkan orang-orang percaya di Serawai untuk membagikan Injil dengan berani bagi keluarga mereka, teman dan tetangga mereka. Bahkan kami berdoa agar media online dapat digunakan secara efektif untuk menjangkau orang Serawai dalam pemberitaan Injil. Bapak, ini menjadi doa kami pagi hari ini. Kami mohon ampun Tuhan Yesus, kami banyak sekali meminta, kami kurang bersyukur, Tuhan ampuni kami. Dan kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami naikkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengajak jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mengakhiri ibadah ini. Kita naikkan pujian Kidung Jemaat, Kidung Kaisaan 748.
bait 1 dan 2 dan bait 45 setelah menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah dalam damai-Nya dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali untuk saat teduh.